Halo semua, balik lagi di channel Teorema Matematika. Nah, biasanya channel ini membahas seputar soal-soal matematika ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita gak akan bahas soal-soal matematika, tapi kita akan bahas mengenai programming dengan R. Jadi, yang akan dibahas di video-video ini itu adalah untuk if statement ya, for loop dan while loop. Nah, tiga ini merupakan dasar dari programming nih. Jadi kita tuh sebelum melangkah ke kode-kode yang sulit, kita tuh pastikan harus memahami dengan baik tiga logika dari program ini, yaitu if, for, dan while. Nah, untuk video ini kita akan mulai bahas dulu untuk yang if statement ini. Sebenarnya bagaimana sih cara berpikirnya itu loh. Di sini saya menggunakan Google Colab, tapi saya menggunakan RStudio ya. Jadi nantinya kalau misalkan menggunakan program Python itu logikanya akan serupa juga, tetapi nanti sintaksnya ada sedikit perbedaan mungkin ya. Pasti ya ada sedikit perbedaan, tapi logikanya akan serupa juga. Jadi if statement kita langsung masuk ke sini aja. Ini tuh logika programnya kita mulai dari sini. Jadi readline ini tuh nanti dia akan meminta sebuah input dari kita. Jadi seperti ini, meminta sebuah input. Nah, nanti dari input yang masuk itu dia masuk ke sini ya, ke readline yang ini. Lalu dari readline yang ini itu dia inputnya itu nanti kan ketika kita masukkan itu dia akan bertipe karakter. Nah, agar dia menjadi tipe angka, kita menggunakan si S numerik ini. Jadi, bayangkan si readline ini adalah kita masukin angka 1, nanti dia merupakan karakter 1 gitu. Karakter tuh mirip string. Jadi, karakter 1. Nah, lalu kita masukkan lagi ke fungsi S numerik supaya dia berubah jadi angka. Nah, lalu itu semua kita assign, ini namanya operator assign, atau kita masukkan ke variabel X namanya. Jadi sekarang X itu bernilai, contoh kalau kita masukkan di readline ini 5, ini kan jadi karakter 5, diubah di sini tipenya jadi angka 5 ya. Lalu kita masukkan ke si X ini. Jadi X-nya itu angka 5 gitu. Coba di sini kita masukkan X-nya itu 5 ya. 5 ya. Nah, ketika X itu sudah angka 5, dia akan masuk ke if statement ini. Jadi if statement ini sederhananya kita X-nya kan angka 5. Nah, dia akan mengecek apakah 5 itu kurang dari 0. Oh, enggak, salah. Jadi kita tidak menjalankan yang ini. Kita tidak ngeprint. Print itu mengeluarkan nanti di sini negatif gitu. Kita tidak melakukan itu. Melainkan kita menggunakan yang else ini, yaitu kita print itu non negatif ya. Jadi bagaimana kalau misalkan X-nya itu minus 3 gitu. Berarti kan minus 3 kurang dari 0. Oh, benar, udah minus 3 kurang dari 0. Jadi print negatif. Selesai. Yang bawah ini tidak terlaksana. Jadi ketika dia sudah masuk ke satu ini, itu dia udah langsung keluar gitu. Enggak, yang bawah ini tidak usah dilihat lagi. Tapi ketika dia tidak masuk, yang ini salah, yang ini pernyataan salah. Nah, yang ini tidak terjadi di dalam ini, tapi dia langsung ngecek yang bawahnya. Karena ini langsung else, maka dia langsung print non negatif. Contoh, misalkan ini itu 15. Nah, dia akan ngecek apakah 15 itu kurang dari 0? Salah. Maka ini nggak terjadi kan? Nah, dia langsung ke bawahnya. Nah, karena ini else, jadi tidak ada pengecekan. Pokok kalau atasnya nggak masuk, oh pasti terjadi yang ini gitu. Maka dia langsung nge-print non negatif. Ini non negatif. Nah, supaya mudah, kira-kira seperti ini untuk alurnya ya. Jadi kita pertama mulai ya. Terus kita meminta input tadi. Kita masukkan angka ke variabel X itu yang di bagian sininya. Pertama kan kita masukin, dia masih jadi string, lalu kita convert ke angka dengan menggunakan S numerik ini. Nah, terus nanti ditanya sama if-nya ini, apakah X itu kurang dari 0? Kalau ya,
ya udah cetak negatif dan selesai. Tapi kalau nggak terjadi seperti itu, kita cetak non negatif karena masuk di else-nya ini, non negatif, selesai. Nah, itu sederhananya untuk if statement, tapi sebenarnya if statement ini nggak cuman if else doang. Kalau if else itu kan hanya bisa ngecek satu kondisi. Ada juga yang if else, if sama else. Contohnya seperti ini. Ini saya salin aja yang ini, X-nya ini, bagian inputnya. Kita coba buat yang else if. Jadi kalau misalkan X-nya itu kurang dari -1, kita print, katakanlah print string X kurang dari -1, ini karakter kalau di R namanya. Nah, terus else if X-nya di bawah berapa ya, 1. Ini yang -1 sama yang terakhir else. Nah, misal seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa masukkan angka katakanlah -3. Nah, dia tuh akan mengecek dari atas. Oh, -3 ini kurang dari atau sama dengan -1 gak sih? Oh iya betul, kurang dari sama dengan -1. Nah, makanya yang tereksekusi nanti ini X kurang dari sama dengan -1 ya. Nah, tapi ketika kita masukkan bilangan yang katakanlah setengah, ya kalau kita masukkan angka katakanlah 0,5, nanti kan si 0,5 ini dia dicek dulu apakah 0,5 itu kurang dari sama dengan -1. Ternyata jawabannya kan enggak. Nah, terus maka yang ini nggak lolos kan, yang bagian ini. Nah, terus kita masuk ke else if. Jadi dicek lagi apakah ketika dia udah mengecek ini dan dia nggak lolos yang ini, otomatis X-nya itu lebih besar daripada -1 kan, karena dia nggak lolos yang ini. Nah, jadi dia akan ngecek apakah X-nya kurang dari 1 dan X-nya lebih besar dari -1. Ya, tadi X-nya lebih besar dari -1 itu karena dia nggak lolos yang pengecekan logika ini. Jadi, apakah X-nya itu ada di sini gitu loh. Tapi sebenarnya yang dicek cukup ini aja. Apakah X-nya kurang dari 1? Oh iya, betul. 0,5 itu kan kurang dari 1. Oh, makanya udah eksekusi yang ini. Langsung selesai. Maka yang di print itu ini angkanya. Nah, kita coba lagi 5 misal. Nah, kalau 5 itu kurang dari sama dengan -1, oh enggak. Oh, berarti kita tahu nilai X-nya itu sekarang lebih besar dari -1. Nah, terus ditanya lagi, apakah 5 itu kurang dari 1? Oh enggak, salah. 5 itu enggak kurang dari 1. Oh, berarti itu nggak lolos. Oh ya udah, yang ini nggak lolos, yang ini nggak lolos. Ya udah, mau nggak mau dia masuk ke yang else. Akibatnya dia akan ngeprint X-nya itu lebih besar sama dengan -1. Seperti itu kurang lebih untuk logika if. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang logika for loop ya. Sekian dan terima kasih.